Dari panitia tabung hilir mengaji mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih kami ucapkan selamat datang wabil khusus kepada Al-Ustadz Maududi Abdullah bersama kru Asil TV di desa kami, Desa Cinta Damai, khususnya di Masjid Raya Al-Muhajirin. Untuk pemerintah kami beritahukan, di tabung hilir ini kami ada 3 desa yang melakukan kajian rutin. Yang pertama di Masjid Taqwa Desa Sekijang Pencing, itu dilakukan setiap malam, setiap pekan ganjil di malam Sabtu bersama Ustadz Husain Abdullah dengan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Adapun di pekan genap pembahasan kitab Masailul Jahiliyah bersama Ustadz Ammar Hasibuan. Dan yang kedua di desa kita, Desa Cinta Damai di Masjid Raya Al-Muhajirin ini setiap pekan di malam Rabu. Adapun di pekan ganjil kita pembahasan kitab Usul Salasah, dan di pekan genap kita pembahasan kitab Riyadus Shalihin bersama Ustadz Muhammad Ridho. Dan yang ketiga di Masjid Al-Ikhlas Desa Beringin Lestari Pondok 1 Rama Bakti Estate setiap malam Kamis pembahasan kitab tafsir Juz Amma. Dan kami himbau kepada seluruh hadirin, terkhususnya kami minta dengan sangat untuk kita selama kajian bersama Ustadz Maududi kita minta fokus, tidak ada lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Fokus kita mengaji karena waktu Ustadz yang sangat singkat. Kami minta fokus untuk mengaji. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, tolong dikondisikan untuk tidak melakukan kebisingan selama kajian ini berlangsung. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Dan juga Ustaz, kita nanti sholat isya, sholat terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan setelah sholat isya. Oke, mungkin itu aja yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat-sangat teramat banyak. Saking banyaknya, Allah memastikan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun dalam kenyataan kehidupan, terkadang nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal yang tidak Allah ridhoi. Nikmat yang Allah berikan kepada kita justru kita gunakan untuk hal yang sifatnya terlarang dan maksiat. Namun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan kasih sayangnya yang tiada tara dan terhingga, tidak serta-merta memutuskan curahan nikmat dikarenakan kita telah menggunakannya untuk hal yang tidak Dia ridhoi. Allah tidak memutus nikmat mata, walaupun terkadang mata itu kita gunakan untuk maksiat. Allah tidak menghentikan nikmat pendengaran, walau terkadang telinga itu digunakan untuk mendengar hal yang tidak Allah ridhoi. Allah tidak menghentikan nikmat lisan dan bibir untuk berbicara, walau terkadang kita gunakan lisan dan bibir itu untuk mengucapkan kata-kata yang Allah tidak ridho. Allah tidak menghentikan nikmat kaki, walau terkadang dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Yang demikian itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sempurna dalam kasih dan sayangnya. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa. Fa'alul lima yurid. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha mampu mengerjakan apapun yang Ia inginkan. Tak ada Allah yang tak bisa. Kalau itu terjadi, hancur kita. Kalau maksiat kita lakukan dengan mata, lalu Allah cabut nikmat mata. Maksiat kita gunakan dengan lidah, Allah cabut nikmat lidah. Maksiat kita gunakan dengan kaki, Allah lumpuhkan kaki. Sekali lagi kita katakan, Allah bisa kalau Ia ingin melakukannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar benar-benar kita jaga nikmat tersebut digunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah, dan itu dia syukur yang sebenarnya. Bukan hanya ucapan alhamdulillah kemudian nikmat itu digunakan untuk maksiat, akan tetapi nikmat-nikmat itu digunakan untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah saja. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak salah pada kesempatan yang berbahagia ini Anda diminta untuk berbicara seputar ikhlas. Ya atau tidak kah? Ya. Ikhlas penting bagi setiap orang yang punya di hatinya keinginan yang sangat kuat agar amalnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah benar-benar memiliki tekad yang sangat kuat di hatinya, supaya bagaimana caranya supaya amalnya menjadi amal yang diterima. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak semua amal manusia diterima oleh Allah, tidak semua. Ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Lihat anak Adam alaihi salam, kedua-duanya memberikan sesembahan. Satunya diterima, satunya ditolak.
Maka tidak semua yang dilakukan oleh hamba akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebahagiannya diterima, sebahagiannya ditolak. Kalau kita faham akan poin ini, maka seharusnya kita berusaha bagaimana caranya agar amal saya ini menjadi amal yang diterima oleh Allah. Suatu hal yang nyata dalam akidah, namun terkadang sebagian kaum muslimin lupa akan itu. Amal yang tidak diterima itu tidak akan diletakkan di timbangan amal saleh di akhirat. Amal yang tidak diterima itu tidak akan diletakkan di timbangan amal saleh di akhirat, karena dia tidak diterima. Dia tidak akan menjadi pemberat timbangan amal saleh karena dia tidak diterima oleh Allah. Sadar akan hal ini, kita harusnya takut dan khawatir sekiranya amal-amal yang kita lakukan ini menjadi amal yang ditolak, menjadi amal yang tidak diterima. Harapan-harapannya sudah banyak amal, ternyata nihil. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, dalam surat Al-Ghasyiyah. Telah banyak beramal, telah bertungkus lumus, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Tidak diterima. Amalnya yang banyak, tungkus lumus yang banyak itu tidak diterima. Maka hendaknya setiap insan muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah sangat peduli kepada poin bagaimana caranya supaya amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bahasannya adalah ikhlas, dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun sebelum kita membahas ikhlas, kita bahas sedikit yang kedua, yaitu amal tersebut harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh manusia yang paling mengerti agama, yang diajarkan oleh satu-satunya utusan Allah kepada kita umat akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus. Ini yang disebut dengan mentaati Rasul, mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, sesuai dengan apa yang beliau perintahkan dan contohkan. Kalau tidak, ditolak. Dan yang mengatakan ditolak itu Rasul. Para ulama, para da'i, para mubaligh hanya menyampaikan apa yang disampaikan Rasul SAW, yaitu Rasul SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu raddun, akan ditolak. Maka ketika akan beramal, hendaknya kita berilmu tentang apakah amal ini benar sesuai dengan yang diajarkan Rasul atau tidak. Kalau sekali lagi kita peduli kepada diterimanya amal, sehingga amal tidak ikut-ikutan. Amal tidak melihat orang lalu meniru, melihat orang lalu meniru, melihat orang lalu meniru. Tapi amal berdiri di atas ilmu bahwa itu benar-benar sesuatu bahagian daripada syariat yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya baru ikhlas. Keduanya baru ikhlas. Jadi ketika kita akan beramal, pelajari dulu amal ini bagaimana mengamalkannya sesuai dengan perintah Rasul tercinta, sesuai dengan
yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lakukan seperti itu. Baru kemudian pertanyaannya ketika melakukan, ikhlas atau tidak. Dalam bahasa redaksi kalimat ana katakan sebuah amal itu akan diterima kalau benar cara mengerjakannya dan benar niat mengerjakannya. Dua-duanya harus benar. Salah satunya tidak benar, tidak diterima. Benar dalam amalannya dengan mengikuti Rasul tercinta, benar di dalam niatnya dengan ikhlas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya ada orang sholat subuh 4 rakaat, diterima atau tidak? Tidak akan diterima. Bagaimana kalau dengan orang sholat isya 8 rakaat, diterima atau tidak? Tidak diterima. Kenapa? Tak begitu Rasul mencontohkan. Menambahkan sesuatu, mengurang-nguranginya akan membuat amal tersebut ditolak. Kenapa? Tidak benar cara mengamalkannya. Maka hendaklah kita berilmu, belajar. Ketika kita akan mengamalkan sebuah ibadah dan ketaatan, belajar bagaimana pengamalan ini sesuai dengan yang diajarkan dan diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in ketika mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasan pertama, kita harus masuk ke dalamnya walau tidak panjang. Baru yang kedua, bahasan kita sekarang, kalau sudah yakin kita dengan ilmu yang kita pelajari bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, baru kemudian yang kedua, lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan ikhlas. Ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hijrah dari Mekah menuju Madinah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Mekah menuju Madinah, dalam kisah sejarah Nabi SAW, sirah nabawiyah yang sangat masyhur, para sahabat meninggalkan kampung halaman mereka Mekah, diperintahkan Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, berarti ikhlas. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, berarti tidak ikhlas. Barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dia nikahi, berarti tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena hijrahnya sudah benar. Dalam arti kata amalnya sudah benar. Yang salah di mananya? Di niat. Niatnya tidak ikhlas kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Aku zat yang paling tidak mau disekutukan, paling anti sekutu. Allah maunya, inginnya ia ditunggalkan. Qul huwallahu ahad. Menjadikan Allah ahad, itu dia ikhlas. Ketika ada sekutu bagi Allah, tidak lagi hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, tapi sudah untuk dunia, berarti sudah ada sekutu di dalam niat. Ada selain Allah yang dicari. Ada sesuatu yang mengotori niat ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka telah terjadi penyekutuan di dalam niat. Itu dia tidak ikhlas. Telah terjadi penyekutuan di dalam niat. Tidak Allah lagi satu-satunya, akan tetapi ada sesuatu selain Allah yang dituju di dalam keinginan, dituju di dalam hati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhlas adalah beribadah, menjalankan ketaatan yang sudah benar tadi
ingat, ketaatan yang sudah benar, yang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikerjakan untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah semata. Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Sebagian orang mengatakan mengharapkan ridho Allah, ya itu ikhlas. Mengharapkan ampunan Allah, ya itu ikhlas. Mengharapkan Allah sayang kepada kita, ya itu ikhlas. Mengharapkan Allah tabaraka wa taala memudahkan urusan kita, ya itu ikhlas. Mengharapkan Allah tidak murka kepada kita, ya itu ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah, ya itu ikhlas. Mengharapkan surga Allah untuk kita, ya itu ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu adalah mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisinya. Saya ingin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, menjalankan ketaatan ini, katakanlah puasa A, puasa B, puasa Daud, puasa Senin dan Kamis. Saya ingin Allah tabaraka wa taala meridhoi saya dan menenteramkan hati saya dalam kehidupan. Saya ingin Allah meridhoi dan Allah menenteramkan hati. Berarti ikhlas. Walau ada maksud menenteramkan hati, ketentraman hati, tapi permintaannya kepada Allah, maka itu adalah ikhlas. Termasuk agar Allah hindarkan kita dari neraka. Karena yang mampu satu-satunya menghindarkan kita dari neraka hanyalah Allah. Rasulullah SAW tak mampu. Nabi kita Muhammad SAW tak mampu menghindarkan seseorang dari neraka. Karena itu hanya murni Allah yang bisa. Ketika kita mintakan hanya kepada Allah, maka itu adalah ikhlas. Karena sebagian orang sekarang sudah sampai kepada akidah yang salah. Kata mereka, kalau seandainya beribadah itu takut neraka, itu tidak ikhlas. Kalau beribadah itu berharap surga, itu tidak ikhlas. Ini akidah yang tidak benar, akidah yang batil. Karena neraka adalah murka Allah yang Allah ingin kita menghindar darinya. Dan surga adalah rahmat Allah yang Allah menyuruh kita untuk mengejarnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian, berjibakulah kalian, berpacu-paculah kalian, sabiqu. Maka ketika kita berlomba-lomba mengejar surga, maka itu tidaklah menghanguskan atau bertolak belakang dengan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika amal ibadah yang sudah benar tadi dikerjakan benar-benar tujuannya adalah Allah dan apa yang ada di sisi Allah, maka itu telah ikhlas. Dengan melakukan dua hal ini, maka insyaallah ta'ala amal akan menjadi amalan yang diterima. Sudah kita katakan tadi, kalau amal itu diterima oleh Allah, maka itu amal yang kita dapatkan dan akan diletakkan di timbangan kebaikan padang mahsyar dan akan memberatkan timbangan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Agama Islam lebih mengedepankan benar dibanding banyak. Agama Islam lebih mengedepankan benar dibanding banyak. Dan ini apabila kita membaca syariat, membaca agama Allah, kita akan saksikan dalam aneka ragam bab. Rasul tidak mendahulukan jumlah dibanding benar. Satu amalan namun ikhlas lebih baik daripada amalan yang banyak bervariasi namun tidak ikhlas. Infak yang tidak seberapa namun ikhlas lebih baik dari infak yang sangat banyak namun tidak ikhlas. Kenapa? Karena agama Allah mendahulukan benar dibanding
banyak. Namun apabila banyak tidak bertabrakan dengan benar, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Dia sudahlah benar dan banyak, sudahlah niatnya ikhlas dan banyak, tentu lebih baik daripada ikhlas dan sedikit. Namun bahasannya, perhatikan, bahasannya adalah bertabrakan antara benar dan banyak. Maka agama Allah menyuruh kita melakukan benar, bukan banyak. Ketika manusia beramal banyak, kadang-kadang syaitan datang dengan mengatakan asal ikhlas pasti diterima. Kita mengatakan asal benar dan ikhlas pasti diterima. Bukan hanya asal ikhlas saja, karena ada orang berada di atas amalan yang banyak yang salah dan dia ikhlas, dan ada orang melakukan yang haram dan dia ikhlas, bahkan yang dilakukan haram malah, tapi dia ikhlas. Pinjam uang Pak 100 juta, nanti saya kembalikan 150 juta dengan ikhlas sepenuh hati, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Ikhlas loh, nggak boleh. Pinjam uang infak masjid dulu 100 juta, bulan depan saya ganti 200 juta, ikhlas. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Haram malah, dengan ikhlas tapi haram. Maka benar dan ikhlas baru akan diterima, tidak hanya sekedar ikhlas saja. Orang yang ikhlas semuanya teriak sulitnya untuk selalu ikhlas. Semua orang yang berusaha ikhlas teriak alangkah sulitnya ikhlas itu. Jadi ikhlas itu bukan amalan ringan, amalan yang manusia yang berusaha untuk ikhlas teriak. Karena sifat asli manusia suka dipuji. Sifat asli manusia suka dipuji. Dan itu bertabrakan dengan ikhlas. Itu lawannya ikhlas. Suka dipuji orang. Sehingga akhirnya ketika melakukan amalan, dilihat orang, ingin pujian orang tersebut. Ingin orang itu memperhatikan, sehingga melihat amalan kita amalan baik, atau kita mendengarkan darinya pujian baik langsung atau melalui orang lain. Bapak Ibu ini bayangkan sifat ingin dipuji itu, suka dipuji itu sifat permanen dalam diri kita. Dan sifat permanen itu Allah suruh ambil dan buang. Lalu ambil sifat ikhlas yang tidak permanen, tanamkan di dalam hati. Wow, alangkah sulitnya. Sifat permanen kita suka dipuji, Allah suruh ambil dan campakkan. Buang dari hati itu. Jangan suka dipuji orang dalam beramal. Jangan mengharapkan pujian manusia dalam beramal, siapapun itu. Lalu Allah suruh datangkan sifat yang dia tidak permanen untuk diletakkan di dalam hati bernama ikhlas. Maka perjuangan mengikis sifat permanen di hati dan mendatangkan sifat yang tidak permanen alangkah sulitnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan berat untuk ikhlas itu. Dan yang paling terkenal perkataan masyhur, perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, seorang ulama ahli hadis, ahli ilmu, ahli fikih, ahli syariat. Beliau mengatakan dalam perkataan beliau yang sangat masyhur, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati
Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada membenahi niat. Fa innaha tataqallabu 'alaiha, karena niatku itu berubah-ubah. Niatku itu berubah-ubah. Kalau ini teriakan seorang ahli ilmu, apa yang beliau rasakan ketika mencoba untuk berusaha untuk selalu ikhlas, ternyata beliau mengatakan sulit sekali melakukan itu, karena ternyata dia berubah-ubah. Ikhlas, ada lagi yang menyeretnya tidak ikhlas, ada lagi yang menyeretnya untuk tidak ikhlas, ada lagi yang menyeretnya untuk tidak ikhlas, berubah-ubah. Dan semua orang yang berjuang untuk berusaha ikhlas pasti merasakan itu. Terkadang dia menang, terkadang dia kalah, terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu untuk orang yang berjuang ikhlas, merasakan berat dan merasakan bahwa terkadang ikhlas itu kalah dengan ingin pujian, ingin dilihat orang, ingin mendengarkan pujian dari orang. Lalu apa nasib orang yang tidak berjuang untuk ikhlas? Dia akan hanyut dalam sifat permanennya ingin dipuji. Dia akan hanyut dengan sifat permanen jiwanya ingin orang berbicara tentangnya yang baik-baik, orang melihat dari dirinya yang lebih daripada yang lain. Sehingga dia pertontonkan amalnya kepada manusia. Oleh karena itu seluruh para ahli ilmu mengatakan salah satu cara mendidik jiwa untuk ikhlas, rajin beribadah di saat kita sedang sendiri. Itu cara mendidik jiwa yang sangat hebat untuk ikhlas. Rajinkan beribadah di saat kita sedang sendiri, dalam makna tak ada orang lain di samping kita. Karena sebenarnya sendiri dalam akidah tidak ada. Di dalam akidah kita tidak pernah sendiri. Allah melihat, malaikat menyaksikan, malaikat menulis, ada malaikat di kiri dan kanan, ada malaikat di depan dan di belakang. Maka kita sebenarnya tidak pernah sendiri. Dalam ilmu akidah kita tidak pernah sendiri. Allah senantiasa melihat, malaikat senantiasa mencatat. Namun maksud sendiri adalah ketika kita sendiri tak ada manusia lain di samping kita. Ketika kita sudah sendiri, itu gampang ikhlas. Kenapa gampang ikhlas? Karena mau mempertontonkan amal kepada siapa? Mau mendapatkan pujian siapa? Kalau antum sholat tahajud seorang diri di rumah, istri lagi tidak ada, anak-anak lagi tidak ada, atau istri lagi di kamar, antum sholat sendirian di ruang tamu misalnya, maka tidak ada orang yang antum inginkan pamer amal kepadanya. Masa sih mau riak kepada jendela? Masa sih mau riak kepada kursi dan bangku, meja gitu kan? Nggak mungkin. Ketika tidak ada manusia siapapun di samping kita beramal, itu gampang untuk ikhlas. Rajin mendidik itu. Perlahan tapi pasti berusahalah untuk membawa niat yang seperti itu walau amalnya di depan orang. Saya ulangi, ketika kita beramal sendirian gampang ikhlasnya karena tak ada orang. Tak ada apa? Tak ada orang. Kita tidak berharap pujian siapapun, kita tidak berharap dilihat oleh siapapun, kita tidak berharap ada orang yang menyaksikan amal kita untuk kita perindah amal itu karena dia melihat, karena dia menyaksikan. Nggak ada. Benar-benar untuk Allah, karena tak ada manusia di sekitar kita. Dan hal yang mustahil kalau kita mempertontonkannya kepada yang tadi Anda katakan, kepada pintu, kepada dinding, kepada lantai, itu hal yang tidak mungkin, hal yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sejauh yang Anda tahu. Taib. Kalau kita beramal sendiri gampang ikhlas. Hadirlah pada saat itu sebuah amalan
Tahajud benar atau tidak? Secara konsep syariat amalan benar tahajud, bukan amalan bid'ah, maka kita jatuhnya sudah benar. Ikhlasnya gampang hadir di saat sendiri. Taib. Kalau kita sudah berlatih beramal sendiri, tak ada orang lain, kita bisa menakar tuh keadaan hati kita seperti apa ketika itu. Terasa bahwa kita benar-benar beramal hanya karena Allah. Karena tak ada lagi yang kita harapkan dari apapun dan siapapun. Taib. Bawalah hati yang seperti itu di dalam amalan di hadapan orang. Kalau kita bisa membawa hati yang seperti itu dalam amalan kita di hadapan orang, mudah-mudahan kita tidak berharap walau ada orang yang melihat, tak ada keinginan sedikit pun dipuji oleh mereka. Tak ada keinginan sedikit pun untuk memperbaiki amal agar mereka melihat amal itu baik, amal itu Masya Allah, amal itu tumakninahnya luar biasa, bacaannya luar biasa bagus. Sudah masuk waktu kah? Baik. Terlalu cepat azannya berarti. Ini azan bid'ah. Gimana Pak? Kalau Anda tidak menyarankan, sebagaimana yang Anda ketahui dari para ahli ilmu, tidak menyarankan handphone itu dibuat azannya, karena azan itu untuk memanggil orang sholat. Kalau ingin pasang alarm, silakan alarm, tapi jangan suara azan. Dan sebagian ulama Anda dengarkan mengatakan itu dosa, meletakkan azan tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Jadi dengan kita beramal soleh sendirian, kita mendapatkan keikhlasan. Bahwa hati yang seperti itu di dalam amalan yang kita ada dilihat orang. Kita beribadah bersama kaum muslimin yang lainnya. Kita beribadah berjamaah bersama orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang yang kita muliakan, ada orang yang kita segani, ada orang yang kita sungkan kepadanya. Jangan jadikan mereka sesuatu yang mempengaruhi bentuk amal kita. Mudah-mudahan dengannya kita bisa mengetahui seperti apa ikhlas itu di depan orang, di mana tidak ada. Jadikan beliau yang melihat kita itu bagaikan pintu, bagaikan gordin, bagaikan jendela, bagaikan meja dan kursi. Tak kita butuhkan pujian mereka, tak kita butuhkan mereka memperhatikan gerakan kita. Bahkan perhatian mereka kepada gerakan kita berbahaya untuk kita, karena itu yang akan merusak amal. Belum lama ini Ana ditanya dalam sebuah pertanyaan, dalam sebuah pengajian, kemudian pertanyaan itu adalah, Ustadz, tadi Ustadz mengatakan ikhlas itu berat, kok Ana ketika beramal tak pernah merasakan beratnya ikhlas? Masya Allah. Ana mengatakan para ulama teriak. Yang membuatnya rumit dan sering berganti-ganti dan bertukar-tukar karena ikhlas itu amalan hati, bukan amalan anggota badan. Amalan anggota badan yang tadi, yang pertama, ikuti Rasul, gerakannya, kaifiatnya, waktunya, jumlahnya, sebabnya, ikuti Rasul. Itu amalan anggota badan. Amalan anggota badan bisa permanen, tapi amalan hati nggak bisa. Kenapa? Hati itu berubah-ubah, dan niat ikhlas itu letaknya di dalam hati, di dalam amalan hati. Hati itu bertukar-tukar. Kalau amalan anggota badan gampang. Oleh karena itu seorang tabi'in, Yahya ibnu Abi Katsir, mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal.
Belajarlah kalian memperbaiki niat, membenarkan niat, karena dia jauh lebih penting daripada amal. Jauh lebih berat daripada amal, jauh lebih rumit daripada amal. Amal, kalau kita tahu amal kita salah lalu kita perbaiki, itu gampang menjaganya seperti yang sudah benar, itu gampang. Kenapa? Dia amal anggota badan. Namun berbeda dengan hati. Hati itu berubah-ubah. Di situ letaknya niat. Di hati yang berubah-ubah itu, terkadang dia begini, terkadang begitu. Mungkin hari ini bisa ikhlas, belum tentu pada kesempatan yang berikutnya. Mungkin ketika tidak ada mertua kita bisa ikhlas, belum tentu ketika ada mertua, apalagi calon mertua. Mungkin ketika tidak ada ustadz kita bisa ikhlas, namun ketika ada ustadz kita di sana, ketika ada orang yang kita harapkan sesuatu darinya, kita ingin mendekat kepadanya untuk mengharapkan sesuatu darinya, hati bisa berubah. Maka ma'asyarul muslimin, kenapa ikhlas itu berat dan rumit? Karena dia terletak di hati, maka berubah-ubah. Terkadang dapat, terkadang tidak, terkadang bisa ikhlas, terkadang tidak. Karenanya para ulama mengatakan, latihanlah untuk ikhlas dengan rajin beramal sendiri. Karena ketika itu bagaimana lagi mau ria? Ria kepada siapa? Ria kepada apa? Bahkan terlihat dalam biografi para ulama kita terdahulu dari orang-orang saleh, mereka kalau ingin beribadah, ibadah yang individual, individu melakukannya sendiri, mereka ingin mencari tempat yang tersembunyi. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi selalu melakukan ibadah sendiri-sendiri. Bahkan ketika pergi jihad, berperang bersama pasukan, ketika diperkirakan para tentara sudah pada tidur, beliau bangun dan pergi mencari tempat sendiri, lalu sholat di tempat itu seorang diri. Tidak ingin sholat di tempat yang orang banyak lihat. Kenapa? Karena sholat sendiri lebih gampang mengantarkan kepada ikhlas. Sholat di depan orang membahayakan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pujian manusia tidak akan menambahkan kepada kita ketaatan. Bahkan justru bisa merusak ketaatan. Pujian manusia tidak menambahkan kepada kita ketaatan, justru bisa merusak ketaatan. Oleh karena itu, jangan suka dipuji. Lawan sifat suka dipuji itu dengan tak suka dipuji. Dengan cara apa? Dengan cara ketika manusia memuji, tahan, suruh mereka diam kalau bisa. Atau kita mendengarkan orang lain memuji, entah disampaikan kepada kita, entah terdengar oleh kita, fahami bahwa saya punya kesalahan yang banyak, semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan saya. Engkau tidak tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Sudah masuk waktu salat, waktu azan. Sampai di sini dulu materi kita di antara maghrib dan isya. Insya Allah seperti yang tadi diumumkan, kita akan lanjutkan setelah melaksanakan salat isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dalam pembicaraan kita di bahagian akhir tadi sebelum sholat isya, kita mengatakan bahwa pujian manusia tidak mendatangkan
untuk kita pertambahan dalam amal, bahkan justru pujian manusia itu bisa merusak amal. Oleh karena itu, dari dahulu kala sampai sekarang kita menyaksikan orang-orang yang berusaha untuk ikhlas tak suka dipuji. Mereka tidak suka dipuji. Karena pujian itu bisa menjadikan sesuatu yang ikhlas menjadi riya, menjadi tidak ikhlas. Dan ketika menjadi tidak ikhlas, amal menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya, nihil. Di hadapan Allah tidak dianggap sebagai ketaatan karena tidak diterima. Kalau kita tahu akan itu, maka ketahuilah di zaman kita sekarang ini, beramal soleh di depan orang itu rumit. Dan kita mengatakan bahwa apalagi di saat kita tampil, orang melihat, orang memperhatikan, itu sulit untuk ikhlas. Sulit untuk mempertahankan niat agar tetap ikhlas, mengharapkan ridho Allah semata, tidak mengharapkan pujian dari orang yang memperhatikan gerak-gerik kita. Manusia yang engkau inginkan pujian darinya belum tentu lebih mulia dari dirimu. Maka tidak ada gunanya mengharapkan pujian manusia. Karena boleh jadi kita lebih mulia daripada orang tersebut. Walau boleh jadi juga dia lebih mulia daripada kita. Namun belum tentu. Maka yang terbaik adalah mempertontonkan amalan kepada Allah dan berharap pujian dari Allah. Kalau mengharapkan pujian dari Allah, maka itu adalah keikhlasan. Allah yang memuji kita. Sebagaimana Allah memuji banyak hambanya di dalam Al-Quranul Karim. Di antara ciri-ciri keikhlasan, orang maksimal dalam ketaatan. Melakukan ketaatan itu tidak asal-asalan, tapi maksimal. Itu ciri di antara ciri keikhlasan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Insan, ayat ke-8, ayat ke-9, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang ikhlas. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dan mereka memberikan makanan, berbagi makanan saat mereka sedang mencintai makanan itu. Mereka berbagi kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian ini untuk mengharapkan wajah Allah, untuk bertemu Allah di surga dan melihat Allah. Ini adalah keikhlasan. Orang yang beribadah mengharapkan pertemuan dengan Allah, berharap bertemu dan melihat wajah Allah adalah keikhlasan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Kami memberi agar kalian juga beri, kami tidak. Tidak mengharapkan balas. Menunjukkan bahwa dia adalah ikhlas. Wala syukura, bahkan kami tidak berharap dari kalian pujian-pujian, kalian berterima kasih, kalian menyanjung kami, tidak harapkan itu. Di mana letak bahwa orang yang ikhlas ini maksimal dalam kalimat ala hubbihi? Mereka memberikan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin,
pada saat mereka sedang mencintai makanan itu. Pada saat mereka sedang inginkan makanan itu, pada saat mereka sedang butuhkan makanan itu, mereka tetap bisa memberi orang lain. Ini perbuatan maksimal yang luar biasa. Karena memberikan orang makanan di saat kita tidak butuh makanan itu beda dengan kita memberikan orang makanan di saat kita sedang membutuhkannya. Orang yang bisa memberikan makanan kepada orang lain di saat dia sedang membutuhkan makanan itu, dia telah berbuat yang maksimal dalam ketaatan. Sehingga Allah memujinya dengan cara yang seperti itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kadang-kadang kan kita ada hajatan, ada acara di rumah lalu buat makanan untuk melayani tamu. Tamu pada pergi, sisalah makanan itu lalu kita bagi-bagikan. Ini di saat kita tidak butuh itu lagi, tidak sedang membutuhkan makanan. Berbeda kalau kita lagi sakit lalu kemudian kita butuh sebuah makanan, begitu makanan itu ada yang memintanya, sanggup nggak berbagi? Ini dia ayatnya. Mereka memberikan makanan pada saat mereka sedang mencintai makanan itu, sedang menginginkan makanan itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dalam biografi beliau sedang sakit, lalu memberi kepada budaknya sejumlah uang untuk membelikan anggur di pasar. Orang sakit biasanya susah makan, nafsu makannya anjlok, dan terkadang ada keinginan memakan sesuatu, itu dia kecintaan kepada sebuah makanan. Maka diberikan uang kepada budaknya dan suruh belanja anggur di pasar. Namun ketika dalam perjalanan pulang, diikuti oleh orang yang meminta-minta. Dan diminta anggur itu darinya, dia mengatakan saya nggak bisa, saya tidak mampu. Karena ini bukan punya saya, punya majikan saya. Sesampainya di rumah, Abdullah bin Umar bertanya, itu siapa yang mengikuti kamu? Orang yang meminta-minta, yang ingin minta anggur yang saya berikan, yang saya beli ini. Kata Abdullah bin Umar, berikan kepadanya. Diberikan kepada orang itu. Dikasih lagi duit, pergi ke pasar, beli lagi. Pergi ke pasar, beli lagi. Begitu pulang, ada lagi yang ngikuti. Abdullah bin Umar bertanya lagi, itu siapa yang ngikuti kamu? Orang yang meminta-minta, ingin meminta apa yang saya beli, anggur yang tadi kata Abdullah bin Umar, berikan kepadanya, serahkan anggur itu untuknya, kasih lagi duit, belanja, pergi beli, pulang ada lagi yang ngikuti yang ketiga kalinya. Abdullah bin Umar bertanya, itu siapa? Peminta-minta, serahkan kepadanya, kasih lagi duit. Udah yang keberapa ini? Keempat, belanja anggur. Begitu mau pulang ada lagi yang ngikuti. Budaknya berkata pada mengikuti yang keempat ini, tolong jangan ikuti saya. Kalau kamu ikuti saya, pasti kamu dapat anggur ini dari majikan saya yang sangat dermawan. Tapi beliau sedang sakit, beliau ingin makan ini, udah 3 kali gagal loh, tolong yang sekarang. Maka yang meminta-minta tadi tidak mengikuti lagi. Lihat, maksimal. Sedang sakit ingin makanan, ada yang minta kasih. Sedang sakit ingin makanan, ada yang minta kasih. Beli lagi, ada yang minta kasih. Maka lihat firman Allah di dalam Al-Quran, au it'amun fi yaumin dhi masqabah falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun, atau memberikan makan kepada orang lain, namun bukan sembarang memberi makan, bukan sisa hajatan, bukan sisa acara reunian, bukan sisa syukuran, bukan, itu sisa yang kalau kita tidak kasih ke orang, di rumah kita 2 hari jadi sampah.
Tapi memberikan makanan au it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan pada hari di mana kelaparan menyeluruh, orang pada kekurangan makanan langka, orang pada lapar, kita punya stok, bagi-bagi. Ini dia maksimal dalam ketaatan yang akan bisa dilakukan manakala sebuah hati melakukannya dengan ikhlas. Indikasi keikhlasan berbuat maksimal. Kami dulu waktu di pesantren kadang-kadang disuruh ngangkat batu bata, karena batu batanya 500 meter dari pesantren, jadi harus pergi ambil batu bata bawa ke pesantren, karena mobil pengangkut batu batanya, truknya nggak bisa masuk. Batas terakhir sekitar 500 meter dari pesantren, akhirnya batu bata diturunkan di situ. Sore-sore habis sholat asar biasanya kita kerja ngangkut batu bata. Ada kawan-kawan ngambil satu di kanan satu di kiri, jalan santai dia. Tanya, kamu angkat batu bata? Iya nih. Kok cuma 2? Jawabannya apa? Yang penting ikhlas. Pengalaman saya dulu waktu di pesantren bersama kawan-kawan, yang penting ikhlas. Betul kita katakan tadi bahwa benar dan banyak apabila bertabrakan, maka Islam lebih mendahulukan yang benar, yaitu ikhlas. Tapi tak begini prakteknya. Ini namanya bekerja malas, bukan bekerja ikhlas. Ya tahulah kita berapa batu bata kan, ambil satu di kanan satu di kiri, dia lalu dia berjalan santai gitu. Kalau kita angkat taruh di sini atau taruh di sini, ada beberapa batu kita susun-susun. Memaksimalkan. Kita angkat kayu besar. Kita hanya bisa 1 berdua, namun sebagian kawan-kawan yang semangat itu sendirian. Anda masih ingat? Jazakumullahu khairan. Padahal kayu itu berat untuk anak-anak SMP, seusia SMP kami ketika itu. Tapi dia ingin maksimal, dia sendirian. Nampak beratnya dia mengangkat, namun dia berusaha. Ini dia yang benar. Ini dia indikasi keikhlasan. Ini dia tanda-tanda keikhlasan. Walau ikhlas itu hanya Allah yang bisa menilainya, tapi ada tanda-tanda dan indikasi. Sahabat Nabi yang mulia Abu Talha mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, telah turun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kata beliau, hartaku yang paling kucintai ya Rasulullah kebun kurma Bayraha, dan itu kebun kurma di samping masjid Nabi. Itu hartaku yang paling kucintai ya Rasulullah. Karena turun firman Allah, maka aku infakkan hartaku yang paling kucintai itu. Ya, ini indikasi keikhlasan. Ikhlas akan membuat manusia maksimal dalam ketaatan. Bukan malah justru berdalil dengan ikhlas untuk bermalas-malasan, itu beda. Yang tadi bermalas-malasan dengan dalil ikhlas. Betul, sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak tidak ikhlas tapi prakteknya tidak seperti itu. Manakala seseorang sholat tahajud hanya 2 rakaat dalam 1 malam dengan ikhlas, itu lebih baik dibanding dia banyak tapi dia tidak ikhlas. Mungkin dia tahajudnya atau sholat malamnya tarawih mengimami, namun dia tidak ikhlas. 2 rakaat yang ikhlas itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Berinfak atau berkurban 1 ekor kambing tapi ikhlas, itu lebih baik daripada berinfak dengan sekian ratus ekor sapi namun tidak ikhlas. Dulu pernah di Indonesia ini ada kejadian, kalau antum masih ingat, ada yang mau berkurban dengan 1 miliar semuanya untuk hewan kurban disembelih. Itu kan besar itu, padahal kambing pada tahun itu mungkin harganya sekitar 600-700 ribu baru ketika itu. Dia berinfak dengan 1 miliar daging kurban, 1 miliar untuk hewan kurban. Namun spanduknya dari Sabang sampai Merauke.
Mungkin lebih mahal biaya spanduknya daripada 1 miliarnya. Ini bahasan ketika memang sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak yang tidak ikhlas, bukan untuk bermalas-malasan. Maka orang yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan memacu semangat dia untuk memaksimalkan ketaatan, bukan justru memalas-malaskan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa? Orang yang ikhlas itu benar-benar mengharap sesuatu di sisi Allah. Bagaimana mungkin dia benar-benar serius mengharap sesuatu di sisi Allah dengan bermalas-malasan? Bahkan justru dengan semangat. Sehingga para sahabat saking semangatnya disuruh Nabi jangan begitu. Para sahabat Rasulullah SAW, ini yang sering anak katakan, beda para sahabat dengan umat Islam sekarang termasuk saya, tanpa terkecuali. Dulu sahabat saking rajinnya, Nabi mengatakan keterlaluan kalian, direm oleh Nabi, jangan begitu, begini. Itu loh, paham enggak maksudnya? Sholat malam capek tapi tak mau istirahat, akhirnya ambil tali, ikatkan dari satu tiang ke tiang lainnya, lalu bergantung di tali itu karena tetap ingin melanjutkan sholat malam panjang. Nggak sanggup lagi berdiri sampai mengikat tali untuk dijadikan gelantungan. Nabi masuk masjid dan menemukan ada tali di antara tiang. Nabi mengatakan, tali siapa ini? Disebut oleh para sahabat, fulan ya Rasulullah sholat malam, kalau dia lelah dia bergantung di tali ini. Nabi SAW mengatakan, hulluh, buka tali itu. Alaikum ma tutiqun, hendaklah kalian beribadah sesuai dengan kemampuan kalian saja. Artinya para sahabat ingin lebih lagi, tapi ditarik oleh mereka, nggak boleh sebanyak itu, nggak boleh seperti itu. Abdullah bin Amr bin As dipanggil oleh Nabi SAW dan dikatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, saya mendengar kamu baca Al-Quran khatam sekali sehari. Iya ya Rasulullah, kata Nabi, jangan, cukup khatamkan Al-Quran sekali 3 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Ya sudah, khatamkan sekali dalam sebulan. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Ya sudah, khatamkan sekali dalam 10 hari. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Sudah, khatamkan sekali dalam 3 hari. Tidak ada yang lebih daripada itu. Ini dia orang ikhlas. Ini contoh ikhlas itu membawa amal yang maksimal, sampai para sahabat dilarang oleh Nabi jangan sebegitunya gitu. Kalau kita sekarang kan negosiasinya minta kurang kan, bukan minta tambah. Minta keringanan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis sahih Muslim tentang orang yang 3 kali masuk, orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang tidak ikhlas. Di dunia dikenal sebagai ahli ketaatan, namun Allah tahu tidak memiliki apa? Keikhlasan. Itu yang pertama kali masuk neraka jahanam. Lihat bagaimana dahsyatnya, rusaknya sesuatu tanpa ikhlas. Justru mengundang neraka untuk pertama kali. Yang akan pertama kali Allah panggang di neraka jahanam, kata Nabi tercinta, seorang alim yang mempelajari ilmu agama, mengajarkannya siang dan malam. Dan Allah bertanya kepadanya, apa telah engkau buat? Dia mengatakan, saya menimba ilmu agama, saya mengajarkannya untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabt, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kamu dapat gelar alim, agar orang-orang ngomong dan memuji engkau sebagai ahli ilmu. Yang kedua, orang yang rajin berinfak. Ketika Allah tanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, seluruh jalan yang engkau ingin aku infakkan hartaku, di sana aku telah lakukan ya Allah untuk mengharapkan ridhamu. Kata Allah, kata kau dusta. Allah mah tahu isi hati.
Yang kau inginkan agar orang memuji dirimu dengan jawad, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang suka membantu, orang yang doyan berinfak. Yang ketiga, wafat di medan jihad, meninggalnya di medan jihad. Ketika Allah tanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Aku berjuang menegakkan agamamu untuk mengharapkan ridhamu. Allah katakan, kadzabt, kamu dusta. Innama fa'alta liyuqal jari, engkau lakukan itu agar engkau dipuji orang sebagai orang yang pemberani, tak ada rasa takut, pahlawan Islam, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan ketiga-tiganya Allah suruh seret oleh para malaikat, dan diseret dengan wajah menyentuh tanah. Yang diseret malah kakinya, wajahnya yang di tanah, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Lihat penghuni neraka jahanam pertama, orang yang amalnya besar namun kehilangan ikhlas. Dia mengharapkan pujian manusia di tengah amalan yang sangat dekat, mendekatkan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, andai ikhlas. Namun yang dia inginkan bukan Allah, dan apa yang ada di sisi Allah, justru yang dia inginkan sanjungan manusia. Maka ini sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu nasihat sebagian ulama yang kita dengarkan akan pentingnya ikhlas. Kata beliau, lihat pentingnya ikhlas. Yang membedakan antara sahabat Nabi dijamin surga dengan munafik yang akan Allah masukkan ke neraka karena ketidakikhlasan. Lihat pentingnya niat ikhlas. Di zaman Nabi hidup orang-orang yang sholat bersama, jihad bersama, puasa bersama, berinfak bersama Nabi SAW. Apa yang membedakan antara yang ini sahabat penduduk surga, yang ini munafik penduduk neraka? Hati. Ketidakikhlasan seorang munafik membuat dia tak menjadi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, yang Allah jamin untuk mereka surga. Nah, mereka tidak masuk itu. Kenapa? Allah tahu mereka tidak melakukannya dengan ikhlas. Yang satunya dijamin surga, yang satunya Allah campakkan ke neraka. Bahkan fitdarkil asfali minan nar, neraka paling bawah. Penyebabnya apa? Yang ini tidak ikhlas, yang ini ikhlas mengharapkan ridho Allah. Yansurunallaha wa rasulah, benar-benar ingin menolong Allah dan Rasulnya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan ridho Allah. Allah tahu isi hati mereka, itu yang ada dalam hati mereka, maka Allah masukkan ke dalam surga. Yang satunya pura-pura saja, nampak orang dia amal, tak nampak orang dia tak beramal, nampak orang dia kayak serius, tak nampak orang dia lalai-lalai. Sehingga athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Berat baginya untuk sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Gelap. Dia tak nampak oleh orang, dan dia berharap tak ada dia pun, orang tak tahu dia tak hadir. Nah, sedikit ikhlas itu bermanfaat, membentengi seorang dari neraka. Yang penting ikhlas, tapi jangan difahami dengan makna bermalasan tadi. Maka tak ada yang boleh dilecehkan daripada amal soleh sekecil apapun. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, bentengi diri kalian dari neraka walaupun hanya berinfak setengah buah kurma. Buah kurma ini besarnya, setengahnya, setengah, berinfak dengan setengah buah kurma. Ini bukan bermalas-malasan maksudnya. Boleh jadi suatu saat kita hanya punya satu kurma dan kita berdua, ya sudah bagi dua. Bukan untuk bermalas-malasan maksudnya. Jangan sepelekan. Wah,
Kalau saya kasih setengah, apa sih manfaat setengah bagi orang itu? Jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan amal ma'ruf, amal yang dicintai Allah. Sedikit pun jangan diremehkan. Walau hanya berinfak setengah buah kurma. Kata Nabi, pembenteng dari neraka, penghalang seseorang masuk neraka, membentengi dirinya dari neraka Allah, walau sedekahnya hanya sebelah buah kurma. Maka seluruh yang namanya Allah cintai, seluruh yang namanya ketaatan yang Allah ridhoi, seluruh yang namanya mendatangkan pahala, itu tak ada yang remeh sekecil apapun. Karena kalau dia diterima oleh Allah, dia akan menjadi kenikmatan di surga Allah untuk selama-lamanya, walau hanya sebelah buah kurma. Namun menjadi ketaatan ikhlas, diterima di sisi Allah. Kalau diterima di sisi Allah, Allah wujudkan nikmat karena diterima di sisi Allah di surganya, dan nikmat di surga itu akan dinikmati khalidina fiha abada. Maka tak ada yang remeh daripada ketaatan. Satu langkah, dua langkah, satu kata, dua kata, senyuman, berinfak walau hanya sedikit. Jangan lihat sedikitnya. Nggak mungkin lah berinfak saya cuma 10.000 bisa apa? Nggak, infakkan 10.000, infakkan. Jangan takut, karena yang kecil itu apabila diterima oleh Allah, dia akan menjadi besar di akhirat. Karena kenikmatan di surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Maka jangan remehkan ketaatan sekecil apapun, lakukan dengan ikhlas. Poin terakhir, perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, rasanya tak ada amalan yang saya lakukan dengan ikhlas. Di poin ini kita mengatakan, orang yang ikhlas, salah satu indikasinya dia masih merasa belum ikhlas. Dia masih berasa belum ikhlas. Amalannya masih harus diperbaiki, niatnya masih harus dibenahi. Masih takut dia amalannya itu tidak ikhlas. Ini indikasi keikhlasan. Namun orang-orang yang mengiklankan, saya ikhlas kok, nah itu hati-hati itu. Biarkan ikhlas Allah yang nilai. Jangan iklankan ikhlas kita kepada manusia. Itu saya telah lakukan dengan ikhlas, itu saya telah bangun dengan ikhlas, itu telah saya, jangan diiklankan. Biarkan niat kita antara kita dengan Allah. Biarkan Allah yang menilai, biarkan Allah yang, kecuali kita pertontonkan amal, hati kita ikhlas dan kita berusaha orang lain ikut. Harus dipertontonkan karena dilihat orang untuk diikuti. Dan ini tidak bisa disembunyikan. Kalau disembunyikan orang jadi nggak lihat dan nggak ngikuti, ya kan? Kita ingin kita dicontoh, kita ingin kita diikuti orang, sehingga orang mengikut apa amalan yang sedang kita lakukan. Itu mau tidak mau harus ditampilkan, jaga keikhlasannya. Namun jangan dikoar-koarkan, saya ikhlas kok, saya ikhlas kok, saya ikhlas kok. Nggak perlu. Karena soal ikhlas itu antara engkau dengan Rabbmu, bukan antara engkau dengan manusia. Kalau ikhlas antara engkau dengan Allah. Bukankah tadi ikhlas itu mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisi Allah? Maka tak perlu untuk disampaikan, bahkan khawatir untuk tidak ikhlas, khawatir untuk tidak ikhlas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, namun hati mereka takut. Melakukan apa yang mereka lakukan, namun mereka masih takut. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya orang-orang yang telah mencuri, orang-orang yang telah berzina? Kata Nabi, enggak, wahai Ibnatus Siddiq, wahai putrinya Siddiq, bukan itu. Namun mereka yang telah sholat, mereka yang telah berpuasa, mereka yang telah bersedekah, namun masih takut tidak diterima. Ini amal yang luar biasa dan indikasi keikhlasan. Takut tidak ikhlas sehingga takut tidak diterima, takut tidak benar pengamalannya, takut tidak diterima. Akhirnya melahirkan semangat untuk menjaga benarnya amal dan menjaga benarnya ikhlas. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, karena dua hal ini pondasi agama kita masing-masing, dan dua ini yang akan menjadikan sebuah amalan diterima di sisi Allah dan menjadi pemberat timbangan padang mahsyar. Satu, lakukan dengan benar. Benar yaitu mengikuti tuntunan dan teladan yang ada dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang tidak ada teladannya tinggalkan, yang tidak ada tuntunannya tinggalkan, karena amalannya tidak benar, karena Rasul saya tidak melakukan dan memerintahkan. Dan apa yang kita amalkan berbeda dengan apa yang diamalkan Rasul, harusnya ditinggal, ikuti Rasul. Itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah utusan Allah kepada kita. Tidak boleh beribadah tanpa mengikuti beliau. Itu amal yang benar, dan niat yang benar yaitu ikhlas. Kalau dua-duanya kita berusaha maksimal, maka yakinlah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankannya. Karena orang yang serius luar dalam, Allah akan berikan kepadanya janji, Allah akan memberikan petunjuk jalan yang benar kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bersungguh-sungguh berusaha benar di dalam, benar di luar, benar zahir, benar batin, tidak hanya luarnya hebat tapi dalamnya hancur, tidak juga ikhlas luar biasa tapi amalnya salah. Benar luar dalam, benar zahir dan batin, serius ketika benar-benar dalam amalan dan keikhlasan, Allah berjanji lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan dia jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah wafatkan kita di atas keikhlasan dalam ketaatan-ketaatan kita kepadanya, dan semoga mayoritas amal kita menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pergi ke masjid, ke majlis ta'lim, ikhlas karena Allah, tapi kita terbesit sedikit di dalam hati untuk syiar kepada saudara-saudara kita. Kalau syiar yang dimaksud adalah agar orang juga ikut, agar juga orang datang, agar juga orang terpanggil untuk kajian. Kalau itu yang dimaksud syiar, maka mirip dengan yang tadi. Mengamalkan amalan dengan ikhlas, berharap orang mengikuti. Bukan pujian, bukan dibangga-banggakan. Kalau dibangga-banggakan, wah, sekarang pengajian kita ramai. Wah, majelis taklim saya lebih ramai dari majelis taklim Anda. Ini panitia pengajian biasanya begitu. Oh, kalau di situ pengajian mah nggak ada orang, tapi kalau di kita pengajiannya, masya Allah, sampai keluar-luar orang hadir. Pengajian bukan untuk hal yang seperti itu. Tidak untuk berbangga-bangga. Saya banyak pengikutnya, saya banyak orang yang memuji, bukan untuk itu. Namun kalau maksudnya adalah agar orang mengikuti, maksudnya adalah agar orang juga hadir pengajian, itu yang dimaksud dengan syiar, maka ini adalah amal soleh yang dipertontonkan, berharap orang lain ikut. Asal niatnya ikhlas, insya Allah baik. Bahkan ini lebih afdol daripada disembunyikan. Kenapa? Karena kalau orang ikut, setiap orangnya ikut, pahalanya kita dapat. Kalau yang tadi kita sendiri, amal untuk kita sendiri dengan syarat ikhlas ya. Amal yang dipertontonkan dengan syarat ikhlas, namun tujuannya agar orang lain ikut, maka ini lebih afdol. Kenapa? Pertama, dia tidak rusak dengan rusaknya ikhlas. Yang kedua, apabila ada orang yang mengikuti, pahalanya kita dapat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, sesuatu amal yang dicintai dalam syariat kita baik,
maka untuk kita pahalanya kata Nabi, dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bayangkan, sampai hari kiamat. Maka mengajak orang melakukan ketaatan, seandainya keikhlasannya terjaga, itu amal yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ketika hidup di zaman seperti ini, umur berapakah yang dianjurkan untuk menikah? Sejauh yang Anda tahu, tidak ada takaran umur. Tidak ada takaran umur, tapi takaran kemampuan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang di antara kalian telah memiliki kemampuan, baik kemampuannya nafkah zahir atau nafkah batin, dengan kadarnya masing-masing sesuai dengan keadaan masing-masing. Tidak juga takaran berapa gaji, karena terlihat para sahabat nikah dengan mahar yang sangat ala kadar. Asal istrinya ridho, terjadi antaradin, sehingga nafkah zahirnya tak ada takaran tertentu, maka boleh. Ini yang Anda tahu, tidak ada batasan usia. Jangan-jangan yang bertanya orang yang pengen nikah tapi dilarang orang tuanya karena usianya belum gitu, mungkin ya. Jangan-jangan ya, belum waktunya kamu, umur kamu masih 19 mau nikah misalnya gitu. Takaran umur tidak ada ya. Wallahu a'lam. Panjang kali pertanyaannya. Untuk baca jangan habis waktu, mohon maaf ya. Panjang kali pertanyaannya, Pak. Iya. Ini pertanyaan ya, bukan surat. Apakah berdosa Ustadz kadang-kadang ana mengulur pelaksanaan sholat dan meninggalkan berjamaah? Kalau tidak ada uzur, jawabannya ya berdosa. Kalau tidak ada uzur, Anda bukan musafir, Anda bukan sakit, Anda bukan orang yang tertidur, Anda juga tidak dalam kondisi terikat, Anda juga tidak dalam kondisi hujan deras, Anda juga tidak dalam kondisi menjaga orang yang sedang sakit, menjaga sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, lalu tanpa udzur itu Anda meninggalkan sholat berjamaah, maka berdosa. Kenapa? Karena pendapat yang paling kuat, laki-laki yang tidak ada udzur wajib baginya berjamaah. Sampai orang yang buta pun Rasul tidak izinkan sholat di rumah. Orang buta Rasul tidak izinkan sholat di rumah. Sampai orang yang buta pun minta izin dulu ke Rasulullah untuk ingin sholat di rumah, minta izin. Para ulama mengatakan ketika para sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, minta izin untuk sholat di rumah, menandakan para sahabat itu fahamnya harus di masjid. Kalau boleh untuk tidak di masjid, untuk apa minta izin? Kalau boleh tidak ke masjid, kenapa harus minta izin dulu ke Rasul untuk tidak ke masjid? Kan boleh. Karena tidak bolehlah, maka minta izin agar dibolehkan dengan alasan buta. Itu pun tak diizinkan. Itu pun tak diizinkan. Maka dua hal di sini menegaskan kewajiban laki-laki sholat berjamaah di masjid. Pertama, sahabat minta izin. Kedua, tak diizinkan. Walau ada alasan kuat, buta. Wallahu a'lam.
Mohon maaf Ustadz, mohon penjelasan tentang sholat di depan orang membahayakan. Bukan sholat berjamaah maksudnya. Sholat-sholat yang kita bisa sembunyikan, lalu kita sholat di depan orang berbahaya kalau seandainya niat kita ternyata ingin dipuji oleh orang yang menyaksikan, itu maksudnya. Namun kalau ikhlas tidak masalah, tidak ada orang tidak jadi masalah. Dan amalan-amalan yang tidak bisa disembunyikan jangan disembunyikan. Sholat berjamaah bagaimana menyembunyikannya? Nggak bisa disembunyikan, maka itu tidak disembunyikan. Nah, apakah niat itu boleh untuk dilafazkan? Karena pada dasarnya niat terletak di dalam hati. Orang mau maling pakai niat nggak? Orang mau membunuh pakai niat nggak? Pakai niat apa tidak? Kapan dia ucapkan? Sengaja saya berniat ingin membunuh nanti malam. Sengaja saya berniat nanti malam nyolong rumah si Anu. Nggak pernah dia ucapkan. Tetapi dia pasti maling pakai niat. Menunjukkan bahwa niat itu adalah maunya hati itu apa. Itulah dia niat. Tidak perlu harus diucapkan. Oh, tadi saya tidak mengucapkan sengaja saya maling rumah si Anu nanti malam, berarti saya maling tanpa niat dong. Nggak bisa begitu. Ya, maka niat itu adalah keinginan hati itu apa, bukan apa yang dilafazkan. Oleh karena itu tak ada dari Nabi kita tercinta SAW perintah untuk melafazkan niat-niat. Sebagian ulama mengatakan kecuali haji dan umroh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau. Sebagian ulama mengatakan tak ada niat yang perlu dilafazkan kecuali haji dan umroh. Karena ketika haji dan umroh harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Dan itu pun dibantah oleh sebagian ulama lainnya, bahwa itu bukanlah niat. Niat tetap isi hati. Itu adalah lafaz yang harus diucapkan untuk masuk ibadah ihram. Dan ini yang lebih kuat, ini yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada semuanya, tanpa mencampakkan dalil yang lainnya atau mengkhususkan dalil yang lainnya. Itu bukan niat. Niat tetap apa yang ada di dalam hati. Namun itu adalah lafaz yang harus diucapkan untuk masuk ibadah umroh, untuk masuk ibadah haji. Dengan melafazkan labbaik Allahumma umratan, masuklah kita ke dalam ibadah haji. Mirip Allahu Akbar dalam sholat. Mirip apa? Allahu Akbar dalam sholat. Mau masuk sholat pakai apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah lafaz yang harus diucapkan masuk ke dalam ibadah sholat. Labbaik Allahumma umratan, lafaz yang harus diucapkan untuk masuk dalam ibadah umroh. Labbaik Allahumma hajjan adalah lafaz yang harus diucapkan untuk masuk ke dalam haji. Oleh karena itu, kalau salah lafaz, benar niat, sah. Dia pengen haji, namun lafaznya labbaik Allahumma umratan. Lafaz yang diucapkan apa? Umratan. Niatnya haji. Salah lafaz, niatnya benar. Menunjukkan bahwa niat tetap letaknya di hati. Salah lafaz aja. Pengen berumroh tapi lafaznya labbaik Allahumma hajjan, sah. Bukan lafaznya yang jadi masalah, niatnya. Itu hanya salah lafaz. Salah mengucapkan dengan niat yang benar. Maka itu masuk ke dalam ibadah umroh, masuk ke dalam ibadah haji dan tidak terganggu, karena niatnya tidak terganggu, hanya keliru dalam melafazkan, tidak disengaja. Ini menunjukkan bahwa itu juga bukan niat. Maka perkataan para ulama tak ada niat yang dilafazkan kecuali haji dan umroh, lebih kuat pendapat mengatakan semua tak ada yang dilafazkan. Semua niat tak ada yang dilafazkan. Namun karena dari
MDA, ada buku yang mengajarkan lafazkan niat sholat, akhirnya terbiasa. Dan buku itu yang menyebar di seluruh Indonesia. Dan ketika kita sudah belajar dulu bahwa tidak ada ternyata sunnah melafazkan niat, kita pulang ke rumah, balik ke buku itu lagi cari. Ternyata benar nggak ada hadisnya, itu hanya perkataan pengarang bukunya saja. Tahu kan bukunya? Nggak perlu saya ucapkan nama bukunya, antum sudah tahu. Ini dia yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat, sampai di sini pertemuan kita di malam ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga benarnya amal dan benarnya niat. Benarnya amal dengan mengikuti dan mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya niat dengan ikhlas. Dua-duanya harus digabung, tak boleh dipisah. Satu hilang, rusak amal, tak diterima, apalagi dua-duanya rusak. Apalagi dua-duanya rusak. Dan kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, seluruh kesalahan manusia dalam beramal dalam agama ini boleh jadi salah di dalam niat atau salah di dalam mengikuti Rasul. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Seluruh kesalahan yang terjadi dalam menjalankan syariat hanya kembalinya kepada dua. Ima salah dalam niat, ima salah di dalam mengikuti dan mencontoh nabinya, atau salah dua-duanya. Hanya dua saja. Kalau tidak salah dua-duanya, kalau tidak salah dalam salah satu, tak ada yang lain. Fahamlah kita bahwa kalau ingin benar-benar ingin diterima, maka dua ini harus kita hati-hati, karena dua ini inti daripada kesalahan semua yang salah dalam beragama. Kalau tidak salah dalam mengamalkan, kalau tidak salah dalam niat, atau salah kedua-duanya, tak ada lagi yang selain itu. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengalahkan ria, mengalahkan ingin dipuji, mengalahkan ingin dapat panggung, dapat nama, ingin menjadi tenar dan ternama, ingin dikenang manusia, namun ingin mendapatkan hal yang amalan-amalan yang diterima dan diikuti manusia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.